Sampean gak melok ta? Ayo, Mas, kene. Cek rame. Ayo Mas. Gak apa-apa kene. Kayak Sujiwo Tejo kayak kembang kupingi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem ya Allah. Waduh sikil kurek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, saudaraku semua, sahabat dulur kabeh, alhamdulillah ketemu lagi. Sekarang kita lagi di Tawangmangu. Piro cak cak suhune cak? 13. 13 Gus. Wadem ya cak. Kaduken kita lagi jadwal rutinan pengajian Segoro ya di Solo dan sekarang ditempatkan di Tawangmangu. Barakallah. Nah, ini ada waktu sebentar. Nah, kita manfaatkan. Lama nggak ketemu, lama nggak ngobrol ya kan. Ya seperti biasa saya sampaikan kepada Anda, walaupun kita tidak agak jarang muncul ya. Apa jenenge video-video sing kultum-kultum sing ngono-ngono kae, bukan berarti kita masuk angin atau mati hiroh gitu, enggak, kita ngikuti. Cuman memang ada skala prioritas yang harus kita dahulukan. Ya memang sekarang lagi tersita ini waktu, tenaga, pikiran untuk nyari pengganti pesantren yang di Palu. Sudah ada beberapa titik, Makassar, Lampung, Pasuruan, ada 3 titik. Nah, kita lagi fokus ke sana gitu. Kalau yang di Besuki wallahualam sudah enggak, ya wallahualam, kalau detik ini udah enggak minat gitu kan, udah enggak tertarik. Kita hanya lagi fokus menyelesaikan haknya saja. Nanti kalau sudah itu selesai ya mbuh tak tanduri jagung, tak tanduri klopo ya, ditanduri apa tiga kolam renang atau tinggal kolam lele itu kan terserah itu. Nah, saya ngikuti Budi Jaro tiba-tiba muncul ya kan dengan angkuhnya nantang-nantang gitu. Saya juga ngikuti tuh, siapa itu orang tua yang udah ketangkep ya kan, yang menantang melecehkan syariat kurban gitu kan. Saya ngikuti semua saudaraku, dan saya juga ngikuti video yang lagi viral seorang khalifah, seorang pemimpin yang sangat bagus ya, yang sangat gentleman dan hebat luar biasa, yaitu Erick Thohir. Nah, itu kan jadi begitu ditawari vaksin, karena dia seorang pemimpin, jadi ya sudah rakyat dulu sajalah gitu kan. Pemimpin itu terakhir, kan hebat itu. Jadi rakyatnya mate dhisik dhewe sing selamat ngono tak karepe. Nah, itu saya ngikuti ya. Terus kemudian ada lagi apa mana cak sing viral-viral itu. Ah ini. Coba cak delok cak. Sama mari delok. Oh ya Gus. Ya. Pura. Alaika. Nanti tak putar di YouTube ya.
Marhaban marhaban Jaddal Husaini. Di pura sambil ada yang ngeronggeng-ngeronggeng gitu kan, joget-joget gitu. Ini kira-kira Muhammadiyah ya? Atau apa sih Indonesia ke apa tuh? Muhammadiyah, NU, MTA, apa mana? Sing umum-umum wis kuwi lah ya. Tak iki kira-kira udah Muhammadiyah ya. Udah ya. Ya. Orang tahu. Ini kalau nggak Islam Nusantara, Nusantara Islam. Astagfirullah. Oh, perhatikan videonya. Oke, nanti dilanjut. Yang ngeri ya. Dikira kita nih kalau Islam di Nusantara masuk ada kata-kata dinya, nggak sama memang. Kalau di Madinah, di Mekah itu ndak ada orang sholat pakai belangkon, pakai rompi, ya kan ndak ada. Cak Roto sholat nggak rompi, di Mekah ya gak ono, apa meneh belangkonan, ndak ada. Apalagi pakai baju batik ora ono. Tapi apakah itu nggak boleh? Boleh. Apakah itu nggak sah? Sah. Paham saya. Islam di Nusantara nggak sama dengan Islam di Timur Tengah. Tapi kan aplikasinya kan nggak seperti itu. Aplikasinya kan ngawur, nggak sama dengan narasinya, nggak sama dengan diksinya. Itu coba marhaban ya nurul, itu kan selamat datang wahai cahaya kan gitu kan. Tapi ono semono ngene dengar ngarepe pura. Ngono ku bener, matamu bener, gak iso. Tapi ya gitu itu. Nanti kalau kita ngomong gini alah nur syariatmu kelas teretonge PT gitu. Ya sakarepmu. Oke, kita percepat ya. Nah, kita akan bahas ini aja lah. Kita akan bahas khilafah ya. Ini ada artikel bagus. Oke, sebelum saya bahas khilafah, ini ada catatan baru, Cak. Saya udah banyak sih sebenarnya. Sudah sering sih ngomong ini, cuman nggak apa-apa lah tak omongkan lagi kan. Nah, jadi ini, Cak, panjangnya daftar hoax yang pernah terjadi di negeri ini dan sayangnya dipercaya oleh banyaknya orang-orang tolol, dan alhamdulillah saya dan banyak kawan yang lain tidak termasuk di dalamnya. Negeri ini negeri hoax. Negeri ini negeri penipu, rezim maksudnya, rezim ini rezim hoax, rezim penipu, gitu kan. Nah ini tak kasih contoh daftar-daftarnya. Nah tapi rezim ini sibuk menuduh orang lain hoax gitu, padahal dia sendiri pabriknya hoax. Ini hoax pertama 11.000 triliun hoax, ya kan. Yang kedua 50 juta masker hoax. Terus yang ketiga sudah beli 2 juta Afigan hoax juga. Penangguhan cicilan 1 tahun hoax, pengangguran digaji, mobil SMK laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, stop impor pangan, persulit investasi asing, buyback Indosat 10 juta lapangan pekerjaan, kabinet diisi profesional, kabinet ramping, tidak bagi-bagi jabatan, penguatan KPK, besarkan Pertamina dalam 5 tahun, cetak 3 juta lahan pertanian, buka bank tani, swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 8%, ekonomi meroket, dolar 10.000, tidak menaikkan BBM, tidak menaikkan TDL, tidak impor garam, tidak impor gula, listrik murah, minyak mentah turun, BBM ikut turun, anak saya tidak tertarik politik. Nah, itu yang terakhir. Apa ya? Tidak apa-apa. Nah yang terakhir, anakku tidak tertarik politik. Ini kan hoax semua ini, gitu loh. Ya kan. Nah jadi rezimnya hoax, gitu kan. Maka siapapun dia, mau ulama, mau habib, mau gus, mau kiai, mau ustadz, masuk ke lingkaran rezim yang serba hoax tadi, maka dia ikut-ikutan hoax. Ulama penjilat, gus penjilat, kiai penjilat, habib penjilat, hoax. Maka tidak menutup kemungkinan makan uang subhat bahkan haram, rusak mentalnya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, munafik.
Nah, dikritik sebenarnya nggak ngeritik kiainya, ngeritik rezimnya sebenarnya. Cuman karena kiainya sudah masuk ke rezim situ, nggak terima santri ini. Saya ini santrinya Habib wah nggak terima, ngamuk-ngamuk santri ini kan gitu ya. Gitu kan? Ya kurang lebih seperti itu. Ngeri ngadepin orang-orang asobiah itu. Ngeri-ngeri lucu gitu, ngadepin orang-orang yang taklid buta itu. Salah bener apa kata kiai, naudzubillah min dalik. Ya, salah bener tuh ya apa kata Rasulullah, lebih aman, lebih terjamin. Salah bener apa kata Nabi Muhammad, itu yang bener. Salah bener yang ngikuti sebisa-bisanya sesuai makom, ngikuti Al-Quran. Salah bener kok apa kata apa kiai. Kiaimu gak sholat ya nggak tahu. Kiaimu banyak utang ya kamu nggak tahu. Kiaimu nggak bayar utang kamu juga nggak tahu. Kiaimu makan riba kamu juga nggak tahu, ya kan? Kiaimu nipu jamaah kamu juga nggak tahu. Kiaimu jadi dukun kamu juga nggak tahu. Kiaimu nipu umat kamu juga nggak tahu. Kiaimu nipu rakyat kamu juga nggak tahu. Apa kata kiai, apa kata kiai? Hidup itu ya berdaulat. Kiai bener diikuti, kalau kiai nggak bener ya nggak usah diikuti, kan gitu. Begitu beragama itu. Hidup sekali kok jadi benalu kamu itu. Aku isu-isu kok ngomel ya apa to karepe ya? Ngomel nang sapa aku iki. Oke, yang terakhir. Nih nanti saya tak puter-puterkan videonya. Ini ada artikel bagus. Ini masalah khilafah. Ini enggak selesai masalah khilafah ini. Tapi enggak apa-apa, kita sudah sering menjelaskan. Cak, sing nolak khilafah iku sapa? Menurut sama secara umum, sing biasanya anti khilafah iku sapa? Secara umum, yang terakhir Budi Jarot. Sapa maneh? Sukmawati. Ya termasuk PDI lah, Megawati lah ya. Siapa maneh, Cak? Termasuk Jokowi lah ya. Enggak mungkin ya kan? Itu anti khilafah. Siapa maneh? Abu Janda. Siapa maneh? Denny Siregar. Gus Miftah masuk enggak? Masuk, semi masuk ya. Gus Miftah, siapa mana? Islam Nusantara terutama ya kan. Kalau sudah ngomong khilafah kan bencinya naudzubillah. Jadi kan gitu kan, hanya itu kan. Ini kan barzah ini sudah sering saya katakan itu. Wah, yuk belak-belakan aja wis. Nah, itu orang-orang yang nolak khilafah, nggak setuju khilafah itu HTI kan gitu kan. Mesti itu bahasanya itu seperti itu. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau antum mau ikut mereka ya nggak apa-apa. Padahal sudah sering kita jelaskan ya. Kalau bukan saya saja, Cak Nun juga sering ngomong ya kan. Banyak. Khilafah itu kan sederhana. Khilafah itu sistem hukum Islam. Kan cetha wisan. Khilafah itu adalah sistem hukum Islam. Riba itu ndak boleh ya kan. Kawin sedarah itu nggak boleh ya kan. Ya kan gitu, itu kan khilafah. Cinta sama cinta itu kalau berhubungan badan itu tetap zina. Kalau lahir anak ya bolehlah dalam tanda petik anak haram kan gitu ya. Tapi walaupun cinta sama cinta, nah tapi kalau masuk ke hukum verbal dunia nggak apa-apa, cinta sama cinta, ya kan gitu. Tapi kalau ke khilafah, ke syariat nggak boleh, harus diakad dulu. Itu kan khilafah teman, ya kan? Cara jual beli bagaimana, ya kan? Mau makan doanya apa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu adabnya bagaimana? Itu kan khilafah. Ya apa sih? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, Allah ciptakan seorang khalifah. Khalifah itu manusianya, pelakunya, ngono lho. Sering kan kita sampaikan, skala kecil ya bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya, itu skala kecil. Lah caroto gak cilik, telu ya bojone, gede iki berarti iki. Khilafah gede iki. Telu bojone rek keren. Nang dindi dijak bareng. Wah, hebat, kalah aku rek. Kurang siji, Cak. Itu kan khilafah rek. Ya apa sih?
Ya, agak skala umum lurah kepada desanya. Jadi makmurnya desa itu tergantung khalifahnya, tergantung lurahnya, terus camat, terus wali kota, bupati, gubernur, presiden. Itu khalifah kabeh. Khalifah itu adalah perwakilan Allah, perwakilan Tuhan ya. Yang dikasih tugas sama Allah untuk mengelola alam ini untuk kemakmuran penghuninya kan ya. Cuma batu baranya, air lautnya, minyaknya, apa cak nikel. Sikuni lah ya, emasnya, anginnya, hutannya. Lah itu kan itu tugasnya khalifah gitu loh rek. Nah aku kon iku khalifah kabeh. Nah supaya rakyatnya makmur, supaya tidak terjadi kerusakan di mana-mana gitu kan. Nah maka dibutuhkan khilafah di dalam jiwanya khalifah itu, dibutuhkan sistem yang ngerti mana halal mana haram, dibutuhkan sistem yang ini baik ini buruk gitu loh. Nah sistem itu namanya khilafah. Mosok gak cetha. Nah tapi sekarang ini kan rezimnya rezim seperti ini. Dia yang banyak utang, dia yang neo liberal gitu, PKI, dia yang banyak masalah, khilafah yang dituduh. Ya kan, dia yang bikin Trieka Trisila, dia yang bikin masalah, khilafah yang dituduh. Nah yang nuduh congor-congornya kayak Budi Jarot gitu itu. Cukup Pak, ngerti ya pengantari kira-kira. Aku khalifah, kamu khilafah. Nah kita sederhanakan. Kenapa Cak Roto bisa sukses memimpin istri 3? Nah, misalkan karena dia khalifah, karena di dalam hatinya ada khilafah kan ngono. Kenapa Mas Tony kok gak wani kawin loro? Apa ayo? Apa Mas? Dudu karena khilafah rek, bondone gak ono. Karena khilaf kan itu. Bondone sing gak ono. Kene Mas. Lungguh kene. Oh, subhanallah ya. Cek sederhana masalah ini gitu kan. Aku khalifah dan insya Allah sebisa-bisanya aku tegakkan khilafah di dalam hatiku, di dalam jiwaku. Karena dengan khilafah aku tahu mana halal mana haram. Bukan HTI. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang Anda tetap nuduh HTI daripada Islam Nusantara. Wis cetha wis, ayo blak-blakan wis. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Lho ya opo rek? Kekasih Allah makhluk yang begitu mulia. Dingene-ngene nambah wong sing gawe kebaya. Lele menurutmu ku bener ya gak apa-apa, jeglaken untalan moncrot iduku gak apa-apa. Sakarepmu. Lah aku ya gak mau dibulamin dalik. Wah ya Allah, wis iki ana artikel bagus iki. Nah, coba Cak, keren Cak. Tak waca ya. Ini untuk Budi Jarot, untuk rezim. Dan untuk penjilat-penjilat munafik-munafik, untuk jongos-jongos yang cuma rokok sak bungkus seneng itu. Nih, baca ini. Mengenang 894 petugas KPPS yang meninggal dunia sebagai tumbal demokrasi. Suka nggak suka ada itu kejadiannya. Uang mate, ya gugur bukan mate, gugur ya, wafat. Ya, tapi nggak ada apa-apa, padahal itu tumbal. Nah ini, coba sebutkan. Nah, ini ada pertanyaan. Coba sebutkan, adakah satu nyawa saja meninggal karena khilafah? Ayo sebut. Ono enggak satu saja nyawa meninggal karena khilafah? Jawab. Budi Jarot, rezim, Jokowi, Erick Thohir, Gus Miftah, siapa mana? Islam Nusantara, Megawati, Sukmawati.
Adakah satu orang saja yang mati, yang bakar-bakar benderanya Habib Rizik kemarin? Ada nggak satu saja orang mati gara-gara khilafah? Nggak ada. Yang ada itu mati karena nggak tahu kenapa itu kok sampai 700 lebih mati itu. Yang ada itu karena mati nyemplung sungai, nyemplung kali, nenggak minumnya di hotel gara-gara menghina Habib Rizik. Itu ada. Apa mana ya? Mati kenapa? Mati diantemi brimob, oknum ya. Mati digebukin oknum brimob, mati ditembak gas air mata, ada. Mati karena kelaparan, karena kecekik riba, kecekik BPJS, kecekik rekening listrik yang dinaikkan dengan dolim, gak kuat bayar, ekonominya terhimpit, pekerjaan susah, mati gara-gara kelaparan, gara-gara ekonominya menyungsep. Ada. Kalau mati gara-gara khilafah nggak ada. Ceto. Sebutkan satu saja. Ada nggak orang mati gara-gara khilafah? Nek mati gara-gara pemilu yang curang banyak. Kurang ceto. Bahasa gini ini sih kurang jelas. Adakah satu saja rakyat dizolimi oleh khilafah? Ayo, ada enggak? Sebutan coba, cok, satu aja nama orang rakyat yang dizolimi oleh khilafah. Sebut, sopo? Ayo sebut, tak kayak duit 1 juta saiki. Enggak ada. Netral. Lek Mas Tony didolimi bojone iya. Rasa mulai yo. Iya. Adakah satu wilayah saja berpisah karena khilafah? Ayo. Tadi orang mati gara-gara khilafah, ada enggak? Enggak ada. Ada rakyat didolimi khilafah, ada enggak? Enggak ada. Sekarang sebutkan satu saja wilayah di NKRI yang terpisah gara-gara khilafah. Ada enggak? Tak jungkir meja iki. Timur terlepas bukan karena khilafah. Sekarang mau lepas Papua Barat. Papua Barat mulai wingi berot ae, bukan karena khilafah. Ayo sebut. Sopo? Rojarot. Ayo. Bangsat kalian itu memang. Gak ada satu wilayah di NKRI ini berpisah gara-gara khilafah. Gak ada. Yang terakhir, adakah ekonomi hancur gara-gara khilafah? Aku takon nang awakmu ya, Budi Jarot, Megawati, Jokowi, Erick Thohir, semua itu rezim, semua dari presiden sampai lurah. Ya, sama buzzer-buzzernya itu. Saya tanya, ada nggak ekonomi hancur gara-gara khilafah? Atau pertanyaannya saya rubah, ekonomi sekarang Indonesia nyungsep, itu apa gara-gara khilafah? Jawab, matamu jawab. Jawaban. Ini ekonomi nyungsep ini gara-gara apa? Khilafah. Ayo po rakyat ojo goblok-goblok po. Ya. Kita ini digoblok-gobloki, kita ini difitnah, diadu domba kita ini. Saya lanjut. Nggak ada rakyat mati gara-gara khilafah. Nggak ada ekonomi nyungsep gara-gara khilafah. Nggak ada wilayah pecah pisah dari NKRI gara-gara khilafah. Nggak ada itu. Kenapa? Secara faktual khilafah belum ada. Itu, secara faktual khilafah belum ada. Jadi tidak mungkin sesuatu yang belum ada menimbulkan akibat. Yang belum ada bisa menimbulkan akibat itu nggak mungkin. Secara normal khilafah itu menjaga nyawa, nasab, harta, dan agama. Itulah sebabnya mencuri diharamkan, murtad diharamkan, membunuh diharamkan, zina juga diharamkan. Itulah khilafah. Cak ceto nih lo, cak padahal ya.
Kan bahasa kan sederhana. Oke lah, gini aja tak sederhanakan, Cak. Oke lah, khilafah itu HTI kek, khilafah itu apa kek, terserah. Tapi sekarang secara faktual, rusaknya ekonomi, rusaknya bangsa, nyungsepnya ekonomi, matinya orang-orang KPPS, itu kan bukan karena khilafah. Khilafahnya belum ada. Astagfirullah. Adapun korban demokrasi, adakah itu banyak? Ya, jawabannya bukan hanya ada, tapi banyak. Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali. Bukan hanya banyak sekali, sangat banyak sekali. Hal itu terungkap dalam acara refleksi hasil penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dan persiapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 ya Januari 2020. Sebelumnya tidak ada jumlah korban penyelenggaraan pemilu sesadis pemilu 2019. Angka kematian itu sangat tidak masuk akal. Ini adalah salah satu masalah dari banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh demokrasi, bukan khilafah. Apalagi, jika kita ingin simpulkan, pasti kita bersepakat bahwa 894 nyaris 900 lebih dahsyat dari bom Bali, ya. Petugas KPPS yang mati meninggal dunia itu adalah tumbal demokrasi, bukan tumbal khilafah. Tumbal demokrasi, bukan tumbal khilafah. Dalam kontestasi saja korban demokrasi sudah sangat menakutkan. Setelah memimpin, demokrasi lebih menyeramkan. Saking menyeramkan, Profesor Dim Syamsuddin menyebut bangsa ini ibarat kepala besar Indonesia yang kapal besar Indonesia yang oleng dan hampir karam. Karenanya beliau menyerukan gerakan untuk menyelamatkan kiblat bangsa yang telah melenceng jauh. Problem yang diungkap Profesor Dim Syamsuddin soal jutaan mulut yang butuh makan, jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja, ya kan? Harus berada di rumah, di PHK, jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal juga harus diselamatkan. Sehingga soal praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang masih merajalela, bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri, itu semua akibat negeri ini menerapkan sistem politik demokrasi, bukan khilafah. Dalam Islam, jangankan 894 nyawa, satu nyawa saja seorang muslim dibunuh, itu sama saja membunuh nyawa seluruh dunia. Ya, di hadapan Allah ketimbang seorang muslim di hadapan Allah lebih dahsyat ketimbang hancurnya dunia dan isinya. Nyawa itu melayang bukan karena jihad fisabilillah, tapi menjadi tumbal demokrasi. Sudah saatnya umat Islam menjauhi demokrasi dan fokus berjuang dengan dakwah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Umat Islam wajib disadarkan bahwa demokrasi adalah ancaman sementara, khilafah adalah harapan. Kan sudah terbukti, teman. Oke, biar nggak panjang-panjang. Jadi berhentilah menyalahkan khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam. Harapan umat Islam untuk menyelamatkan bangsa ini juga dunia dari demokrasi sekuler yang menyeramkan. Masih panjang. Udah, kayaknya itu aja jelas. Tak putarkan video-videonya nanti. Ya, disuruh suntik vaksin nggak mau, rakyatnya suruh suntik dulu. Gila. Wes ya, mudah-mudahan manfaat ini saudaraku ya. Ini aku pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Ya, makanya kalau Rocky Gerung makomnya kan kecerdasan intelektualnya kan gitu ya. Siapa lagi kan semua punya makom. Ya makomku mubahala, kau no mana wisan. Iku punya aku. Kan gitu kan. Ya ayo di Istiqlal sana kumpulkan semua rezim-rezimnya itu, ayo. Sumpah pocong sak keluarga-keluarganya semua, ayo. Masih Isan. Ya kan kalau Cak Nun makomnya begitu, Rocky Gerung begitu, siapa? Dokter Ninggolang siapa? Itu kan keren-keren itu, Rafli Harun macam-macam itu ya. Wes saudaraku, mudah-mudahan
secangkir kopi pagi yang pahit ini bisa menyegarkan atau merefleksi atau merelaksasi alam pikiran kita semua. Mudah-mudahan bagaimanapun juga Indonesia ini ya gimana ya kita hidup di sini, kita lahir di sini ya. Ya sampai nyawa lepas pun ya tidak boleh putus harapan. Mudah-mudahan tetap semoga kelak endingnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam khalifah, salam khilafah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaki kayak kerangka.